Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan laporan akhir tugas besar mata kuliah basis data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Fitya Arwani dari kelas D3TI 2B dengan NIM 2303049. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Untuk latar belakangnya yaitu basis data merupakan kumpulan data dari berbagai jenis entitas yang saling berhubungan. Basis data dikelola melalui sebuah perangkat lunak yang disebut Database Management System atau DBMS. Melalui DBMS, manusia dapat berinteraksi dengan basis data. Salah satu DBMS paling populer saat ini adalah Oracle. Perangkat lunak produksi Oracle USA Inc. yang merupakan aplikasi relasional DBMS dengan berbagai macam fitur-fitur yang dapat mengoptimalkan pengelolaan basis data. Selanjutnya ke tujuan. Yang pertama yaitu membangun sistem pengelolaan data, bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah yang cepat, akurat, dan efisien dalam penggunaan waktu serta biaya. Yang kedua, menerapkan Oracle sebagai DBMS dalam sistem yang dikembangkan guna mengoptimalkan pengelolaan basis data yang kompleks dan saling berelasi. Yang ketiga, mengelola administrasi pengguna. Dan yang keempat, mengimplementasikan PL/SQL sebagai bahasa pemrograman prosedural untuk mendukung pemrosesan logika bisnis dan manipulasi data yang efisien dalam sistem. Lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada administrasi user di Oracle. Dalam Oracle yaitu ada tingkatannya. Yang pertama ada super user, yang kedua admin user, sistem atau sistem, sysoper, dan lain-lain. Yang ketiga ada agen user, dan yang keempat ada user biasa. Selanjutnya langsung saja ke bab 3 atau perancangan sistem. Di sini ada analis kebutuhan, ada tabel kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Selanjutnya ada rancangan IRD atau Entity Relationship Diagram dari judul proyek kelompok kami. Dan selanjutnya ada diagram relasi tabel beserta penjelasan masing-masing entitas dan atributnya. Untuk nama-nama entitasnya yaitu ada siswa, guru BK, konseling, asesmen, pengaduan, news, track alumni, dan alumni. Lanjut ke implementasi dan pengujian. Untuk pembagian pengerjaan tugasnya yaitu saya mendapatkan bagian ketiga dari masing-masing tabel yang ada dalam laporan ini. Yang pertama yaitu ada pembuatan database atau user. Di sini ada kode dari pembuatan user yaitu ada user siswa, guru BK, dan admin. Selanjutnya ada pembuatan tabel. Di sini ada tabel siswa, tabel guru BK, tabel pengaduan, pembuatan tabel konseling, pembuatan tabel jadwal konseling, tabel alumni, tabel asesmen, tabel hasil asesmen. Dalam pembuatan tabel ini, untuk kodenya, yaitu ada create tabel dengan nama tabelnya siswa dan nama-nama variabel yang nantinya akan diisi. Ada ID siswa, nama siswa. Di sini ID siswa yaitu diatur sebagai primary key atau kunci utama. Selanjutnya ada variabel nama siswa yang diatur varchar, variabel kelas, dan variabel jenis kelamin untuk tabel siswa.
Berikut merupakan adalah hasil screenshot dari pembuatan tabelnya. Selanjutnya yaitu ada penerapan constraint, yaitu kami mengambil contoh dalam pembuatan tabel hasil asesmen. Di sini untuk primary key atau kunci utama yaitu ada ID hasil, dan untuk contoh lainnya yaitu ada kolom ID siswa memiliki hubungan dengan primary key di tabel siswa yaitu ID siswa. Selanjutnya ada kolom ID assessment memiliki hubungan dengan kolom kolom primary key di tabel assessment yaitu ID assessment. Selanjutnya ada implementasi query lanjutan, yaitu ada pembuatan user, role, dan privilege. Di sini kami membuat 3 user. Yang pertama ada user siswa, user guru BK, dan user admin BK. Berikut perintah dan hasilnya. Selanjutnya yaitu ada pembuatan role untuk siswa, guru BK, dan admin. Lanjut ke pemberian hak akses atau privilege kepada masing-masing user. Berikutnya saya akan menjelaskan dari pembagian tugas yang sudah ditentukan. Di sini untuk view saya mengerjakan bagian untuk menampilkan alumni yang statusnya aktif. Untuk kodenya yaitu ada sebagai berikut. Untuk membuat view, kodenya yaitu create view, dan variabelnya nama untuk menyimpannya select from bimco atau nama usernya di tabel alumni where atau di mana statusnya aktif. Berikut merupakan gambar atau hasil screenshotnya. Dan berikut merupakan hasil dari uji cobanya. Dimana jika kita menuliskan atau select from nama dari view yang tadi kita buat, dan outputnya akan menampilkan seperti ini. Menampilkan status siswa yang aktif. Lanjut untuk store prosedur. Untuk bagian store prosedur, saya mengerjakan bagian prosedur untuk menambah berita. Berikut merupakan kodenya. Dan berikut merupakan hasil uji cobanya. Lanjut untuk bagian trigger. Untuk di bagian trigger, saya membuat trigger untuk mengecek apabila ada bentrok jadwal konseling yang diajukan. Berikut merupakan kode dari triggernya. Kode untuk membuat triggernya. Dan berikut merupakan hasil uji cobanya. Di mana jika kita menambahkan jadwal konseling yang sebelumnya sudah ditambahkan, akan muncul trigger error seperti ini. Di sini akan muncul error jadwal konseling bentrok. Selanjutnya ada function.
Untuk bagian function, di sini saya membuat function untuk menghitung total skor hasil asesmen siswa. Berikut merupakan kode dari pembuatan functionnya, yaitu ada create or replace function, total score, play ID siswa, number, return number is variabel untuk skor, untuk menyimpan skornya. Dan berikut merupakan uji cobanya, di mana jika kita menjalankan atau ingin melihat skor dari siswa dengan ID 102 akan muncul seperti ini pada tabel ini. Akan memunculkan skor siswa tersebut. Lanjut untuk transaksi. Pada bagian transaksi, saya membuat transaksi untuk menambahkan data hasil asesmen. Untuk membuat transaksi, berikut kodenya. Yang pertama ada bikin, dan berikut merupakan bagian exception atau bagian penanganan untuk jika ada error atau yang tidak diinginkan, dan diakhiri dengan N. Berikut merupakan dokumentasi dari pembuatannya dan hasil uji cobanya. Di sini untuk uji cobanya kita bisa menjalankan query select from BIMCO atau nama usernya, tabel hasil asesmen di mana ID siswanya 102, dan outputnya akan menampilkan tabel berikut. Di sini ada baris ID hasil, ID siswa, ID assessment, skor, dan tipe asesmennya. Lanjut ke bagian penutupan. Untuk kesimpulannya, yaitu penggunaan Oracle sebagai sistem manajemen basis data dalam pengembangan aplikasi mobile untuk mendukung bimbingan dan konseling di SMA N1 Sindang, memberikan kemudahan dalam pengelolaan data yang kompleks dan sensitif. Lanjutnya untuk saran, yang pertama ada pengamanan akses data dengan penggunaan role yang spesifik dan terbatas. Yang kedua, validasi data dari sisi aplikasi juga harus diperhatikan. Yang ketiga, ada pengembangan lebih lanjut bisa diarahkan pada pembagian fitur notifikasi otomatis, visualisasi statistik konseling, serta integrasi dengan sistem lain seperti API eksternal atau platform cloud untuk mendukung fleksibilitas data. Dan yang terakhir yaitu untuk menambahkan proses backup log atau archiving otomatis dengan PLSQL scheduler untuk keamanan data jangka panjang. Berikut merupakan daftar pustakanya, dan berikut merupakan lampiran dari aplikasi proyek yang kami buat, yaitu aplikasi BIMCO atau Sistem Bimbingan Konseling Online. Berikut merupakan tampilan welcome screen dan login, dan ada tampilan home, konsultasi, dan jadwal konseling, tampilan track alumni dan news atau berita, dan berikut merupakan mockup atau tampilan dari sisi guru BK. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.